channel Fan Bola. Timnas Indonesia memulai perjuangan di Piala Asia 2023 dengan kekalahan dari Irak dengan skor 1-3. Yang dimana pertandingan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin 15 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat tersebut. Sintayong melakukan beberapa keputusan cukup aneh. Pada laga itu Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Bahkan Marcelino Ferdinand nyaris mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 5 menit melalui tendangan chipnya. Namun tembakan Marcelino masih membentur mister gawang Irak yang dikawal Jalal Hasan. Timnas Indonesia pun beberapa kali mendapat peluang berbahaya tetapi kurang tenang ketika memasuki area pertahanan Timnas Irak. Gawang Garuda harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-17 melalui tendangan Muhammad Ali yang memanfaatkan kelengahan dari lini belakang Timnas Indonesia. Tertinggal 1-0 membuat Indonesia bermain lebih intens. Alhasil, Timnas Indonesia sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-37 melalui sontekan Marcelino Ferdinand. Pemain KM Skadens itu memanfaatkan umpan terukur dari Yakob Sayuri yang melakukan aksi individu di sisi kanan penyerangan. Akan tetapi pada akhirnya Timnas Indonesia harus kalah dengan skor 1-3 dari Irak karena banyak melakukan kesalahan. Irak sukses mencetak 2 gol melalui Osama Rashid pada menit 45+7 dan Aimen Hussein pada menit ke-75. Di balik hasil pertandingan tersebut, ada beberapa keputusan Sintayong yang patut dipertanyakan, terutama soal pemilihan starting line up dan pergantian pemain di babak kedua. Berikut channel Fan Bola membuat daftar keputusan Sintayong yang dipertanyakan pada laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak semalam. Yang pertama, Sintayong lebih memilih Asnawi Mangkualam dibanding Sandy Walsh. Sintayong memutuskan untuk memasang Asnawi Mangkualam dibanding Sandy Walsh di sisi kanan pertahanan Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Asnawi baru saja pulih dari cedera. Bahkan Asnawi tercatat hanya mengikuti 1 pertandingan uji coba saat Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki dan Qatar. Dia pun hanya turun selama 20 menit. Mantan pemain PSM Makassar ini sempat mengalami cedera saat Timnas Indonesia menggelar TC di Turki. Maka dari itu dia absen ketika Indonesia menghadapi Libya dalam 2 laga uji coba. Saat menghadapi Timnas Iran di uji coba terakhir, Asnawi hanya diberikan kesempatan oleh Sintayong selama 20 menit. Maka dari itu terlihat pada laga kontra Irak, permainannya belum mencapai level terbaiknya. Asnawi akhirnya digantikan Witan Sulaiman pada babak kedua, sementara Sandy Walsh baru masuk pada menit ke-88. Padahal sedang tidak mengalami cedera dan sudah mengikuti tes cukup lama. Keputusan Sintayong ini pun menimbulkan perdebatan di media sosial. Mereka menilai bahwa pemain sekelas Sandy Walsh yang sudah lama berkarir di Eropa tidak seharusnya dicadangkan. Alasan kedua adalah Sintayong menarik keluar Ivar Jenner. Ivar Jenner menjadi jenderal lini tengah Timnas Indonesia saat menghadapi Irak. Beberapa kali umpan dan pergerakannya mampu menciptakan peluang yang cukup berbahaya. Urusan pertahanan pun pemain asal FC Utrecht itu tidak kalah mentereng. Dia beberapa kali sukses mengantisipasi pergerakan para pemain Irak yang menyerang lewat lini tengah. Namun keputusan aneh kembali dilakukan oleh Sintayong. Saat Jenner ditarik keluar pada menit ke-76, pemain berusia 20 tahun tersebut digantikan oleh Mark Locke yang memiliki posisi serupa. Keluarnya Jenner membuat lini tengah Timnas Indonesia terlihat kehilangan kendali, sehingga para pemain Irak leluasa melakukan serangan.
Beberapa kali Irak sukses menembus lini pertahanan Indonesia lewat tengah. Distribusi bola dari lini tengah pun terlihat mandek dengan keluarnya Jenner pada pertandingan tersebut. Ricky Kambuaya dan Mark Locke yang diharapkan bisa mengalirkan bola justru kesulitan beradaptasi dengan permainan. Kondisi ini memaksa para pemain Indonesia mencoba menyerang dengan lebih sporadis. Mereka mencoba membangun serangan melalui kedua sayap atau bola dari lini belakang langsung dikirim ke depan. Keputusan ketiga adalah Sintayong mengubah posisi Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang bersinar pada pertandingan semalam. Dia memberikan 1 assist untuk terciptanya gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-37. Beberapa kali juga pemain asal PSM Makassar ini mengobrak-abrik pertahanan Irak di sisi sayap. Kecepatan dan akselerasinya membuat Yaakob menonjol pada pertandingan semalam. Ditariknya Asnawi di babak kedua oleh Sintayong membuat posisi Yaakob berubah menjadi bek sayap kanan. Padahal jika kita melihat permainannya semalam, dia sangat baik ketika ditempatkan di posisi penyerang sayap kanan. Perubahan posisi ini mereduksi peran Yaakob di sektor penyerangan. Witan Sulaiman yang diharapkan bisa menggantikan posisinya gagal mengemban tugas dengan sempurna. Yaakob yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan akselerasi justru lebih banyak bertahan. Dia dipaksa untuk lebih mundur karena para pemain Irak sering mencecar wilayahnya. Dengan demikian, timnas Indonesia kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan karena kekurangan satu pemain di posisi sayap yang memiliki determinasi tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan mengenai video ini, silakan sampaikan ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung serta mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita yang berikutnya.